Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dolan, camping kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Bismo, Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Tadi aku sudah simaksi, jadi per orang itu kena biaya Rp30.000 plus parkir motor, itu motorku 10.000 untuk menginap. Jadi aku tadi total 2 orang plus parkir motor menginap habisnya Rp70.000. Jadi teman-teman, basecamp Gunung Bismo via Sikunang ini lokasinya persis di tepi jalan ya. Ini kalau ke sana ke arah Dieng, ke Telaga Warna, ke Candi Arjuna dan yang lainnya. Terus kalau ngikuti jalan ini ke sana itu ke arah Sikunir dan Telaga Cepong ya. Loketnya tuh ini. Nah, teman-teman silahkan melakukan simaksi di sini. Di samping ini ada ruangan untuk singgah. Teman-teman bisa misalnya numpang tidur di sini malam hari, kemudian paginya TikTok bisa, atau sekedar mampir untuk packing dan yang lainnya. Ini cukup luas, ukurannya mungkin sekitar 6x6 kali ya. Ada karpet, dikasih fasilitas juga untuk listrik. Untuk parkir motor masih sebatas seperti ini ya. Jadi kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, motornya di sini. Sebenarnya di sana itu ada kanopi, tapi kemarin aku nanya boleh nggak parkir di sini, nggak boleh. Yang tektokan atau yang camping atau yang pendakian tetap harus parkir di sini. Untuk parkir mobil sih luas banget, dan akses ke sini juga tidak terlalu susah. Yang penting teman-teman sampai 0 km Dieng, nanti ambil arah kalau dari atas ke kiri, udah ngikuti jalan itu nanti tembus ke sini. Untuk fasilitas warung ada banyak ini warung ya. Teman-teman dari rumah tidak usah membawa bekal, bisa membeli di sini, sarapan di sini bisa, beli perlengkapan bekal di sini, air minum dan yang lainnya ada di sini. Tapi yaitu karena ini adalah area wisata, harganya agak berlebih sedikit. Di sini juga ada musola dan toilet. Ini musolanya ini juga nyaman, fasilitas untuk sholatnya juga lengkap. Ini ya, di dalam seperti ini, ada sarung, ada mukena, ada sajadah, tinggal pakai teman-teman. Karpetnya juga tebal, jadi tidak terlalu dingin misalnya kalau pagi. Terus untuk toilet dan kamar mandi di sini ada banyak, bisa di area depan ini, kemudian di area sini juga masih ada banyak, ini 4 atau 5 bilik aku lupa. Nah, dan kamar mandinya pun ya lumayan lah ya untuk fasilitas umum. Airnya seperti ini, airnya memang tidak terlalu bening banget, lebih dingin dari air kulkas, adem banget. Ini denah pendakian Gunung Bismo via Sikunang. Jadi ada pos 1, pos 2, pos 3, ada 3 pos yang teman-teman lewati. Baru nanti teman-teman nanti sampai di Puncak Tugel, Puncak Nemu-Nemu, Puncak Indrapasta, ada juga Puncak Gandara, dan terakhir Puncak Hastinapura. Ini sekitar pukul 1:30 kami melakukan pendakian berdua. Sebelum pendakian dimulai, mari kita berdoa agar diberi keselamatan sampai tujuan sana. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa mulai. Al-Fatihah. Kita mulai pendakian start sekitar pukul 1:30 sore. Di pendakian ini kami memilih untuk jalan kaki saja ya, tidak naik ojek. Tadi sempat tanya sama penjaga warung setempat,
Untuk ngojek yang kondisi siang seperti ini sampai pos 2 itu kena tarif Rp30.000. Nah, kalau sore, malam sampai dini hari mungkin beda harga, kisaran Rp40 atau Rp50.000 sampai pos 2. Kita melewati kampung seperti ini ya, mengikuti petunjuk saja. Nanti ketemu perempatan, terus suruh milih mau jalur lama atau jalur baru. Kalau jalur baru ke kanan, kalau jalur lama ke kiri. Nah, dikasih tahu warga, ini kalau ke kiri ya, itu jalur lama, lebih jauh katanya. Kemudian kalau ke kanan sana, ini ke jalur baru. Kita memilih untuk lewat jalur baru ya. Estimasi katanya sekitar 2 jam dari base camp ke puncak sana. Menurun tajam. Iya, nggih, monggo. Disapa wedhus, guys. Langsung disambut perkebunan warga seperti ini. Sampai di percabangan yang di area ladang warga, disuruh belok ke kiri. Ini ketemu percabangan lagi, ada jalur ke kanan dan jalur ke kiri. Nah, jalur baru itu ternyata dibuatkan membelah bukit ini, puncak naik ke sini. Jadi naik ke jalan yang baru saja dibuat ini. Naik sedikit langsung ketemu jalan lagi. Kita disuruh belok ke kiri sini. Ada jalan ini. Kalau naik ojek nggak mungkin lewat jalan ini. Makanya jalur baru ini kemungkinan paling cocok untuk jalan kaki ya. Langsung disambut dengan tanjakan seperti ini. Lumayan. Pemanasan. Tadi warga bilang jalur baru itu lebih pendek. Setauku kalau lebih pendek mesti motong jalan. Dan bisa ditebak mesti di sini tanjakan. Dan benar, nikmati saja tanjakan ini langkah demi langkahnya. Nanjak lagi. Pokoknya kalau naik gunung seperti ini, hemat-hemat energi. Langkah demi langkah, nikmati saja. Ini tanjakan selamat datang di jalur baru. Lumayan. Jadi jalur baru ini itu didesain nanjak, bonus sedikit mungkin 10 meter, nanjak lagi, bonus lagi, nanjak lagi. Didesain ada beberapa titik untuk bernafas. Nah, ini langsung ketemu lincak. Langsung ketemu lincak untuk leleh-leleh. Ambil nafas dulu sambil mengisi tenggorokan dengan air di pos bayangan. Ini belum sampai pos 1 ya. Kena tanjakan assalamualaikum tadi. Lanjut lagi. Sepertinya ini pertemuan antara jalur lama dengan jalur baru. Di sini ternyata pertemuannya. Ini ada 2 jalan, guys. Jalan ini sama jalan ini. Nggak ada petunjuknya. Kayak yang ini. Ya sudah, kita lewat jalur yang ini saja. Masih menanjak. Lumayan tinggi nih. Lebih tinggi dari tanjakan assalamualaikum tadi. Kondisi jalannya teman-teman, ini tanah merah yang basah. Jadi lumayan licin. Pastikan teman-teman kalau mendaki di musim kemarau basah seperti ini, sepatunya diperhatikan ya, yang solnya, yang rapat, yang anti licin, anti slip. Sepertinya di depan itu pos 1 sudah hilal. Ya betul, kita sampai di pos 1 Gedegan. Alhamdulillah sampai di pos 1 Gedegan, puncak ke arah sana. Ini kalau naik motor rutenya ini, kalau teman-teman naik ojek
Ada warga yang panen kentang. Enggak Pak, atas Pak. Panen kentang ini bola-bola. Keren sekali, ini butuh skill tingkat tinggi ya. Muatan banyak, jalan jelek seperti ini. Lanjut lagi dari pos 1 kita menuju ke pos 2. Di depan ini ada persimpangan jalan, ada petunjuk arah. Ke puncak itu belok kiri, jadi tidak mengikuti jalan berbatu ini ya. Kita belok kiri ke sini. Dari pos 1 menuju ke pos 2 ini teman-teman, kita mulai melewati perbukitan yang menjadi ladang warga ya. Ini kiri kanan hamparan tanaman kentang. Ini panen kentang ya Pak? Oh, nggih. Ini ternyata panen kentang ya teman-teman. Itu bapaknya lagi ngangkuti kentangnya. Nah, itu bapaknya sedang panen kentangnya ya, diangkut secara tradisional seperti itu. Itu kalau di Ngawi tempatku sana namanya gulu. Kita menuju ke sana, itu udah kelihatan punggungan Gunung Bismonya. Setelah tanjakan, kita dikasih bonus lumayan panjang ini, dan pemandangannya bagus, kayak melewati apa ya, terowongan gitu ya. Bagus sekali jalannya. Sampai di trek ini kondisi jalan lumayan menantang. Hati-hati ya, untuk pejalan kaki itu naik di bagian atas ini. Nah, kalau yang motor lewat di bagian bawah. Hati-hati kepleset karena licin, tipis, dan rawan keblejok. Kita langsung disambut jalan menanjak ini. Jalannya seperti ini, kemudian naik lewat tanjakan itu ke atas sana. Lumayan sih, ini lumayan ngos-ngosan ini. Ini adalah jalan yang menyiksa kaki dan dengkul. Jalan tangga seperti ini bikin dengkul jadi tremor. Ini masih berjuang menuju ke pos 2 ya. Belum tembus-tembus dari tadi. Kaki sudah mulai bergetar, hebat. Ini ya tanjakan yang kita lewati. Tanjakan bertangga yang bikin dengkul tremor. Terus view di sini adalah Gunung Prau. Yang panjang ini adalah Gunung Prau. Lepas dari tanjakan tangga Cina tadi, kita disambut sama bonus. Lumayan landai ini. Alhamdulillah bisa menghela nafas, menarik nafas panjang-panjang. Ya Allah, ini bonusnya ya. Lumayan bisa meredakan otot-otot yang kencang tadi. Masih di kawasan kebun kentang warga. Ada tulisan puncak belok kanan. Ini kan bonusnya. Ini ke sana. Terus kayak di atas itu warungnya. Itu warungnya sepertinya. Masuk ke vegetasi yang lebat begini. Ini tanaman apa ya? Kayak rumput tapi kok tinggi banget. Kayak melewati terowongan. Nah, di depan itu sepertinya pos 2. Sampai di pos 2 Bekukung, sekaligus gerbang pendakian ya. Jadi teman-teman kalau ngojek sampai pos 2 ya finishnya di sini. Ini berarti kalau sampai sini
teman-teman misalnya ngojek, mendakinya dikit banget. Karena naik situ, sana sudah pos 3, terus sana sudah Punggungan. Sana sudah menuju puncak. Mendakimu cuma beberapa menit saja kalau ngojek. Di pos 2 ini ada gubuknya ya. Bisa untuk istirahat dulu. Bu Bojo sudah istirahat di sini. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 3. Dari pos 2 menuju ke pos 3 ini sudah tidak lagi kebun atau ladang kentang warga ya. Ini sudah mulai menuju ke Punggungan Gunung Bismonya. Masih tetap menanjak, tapi aman seperti ini. Tidak terlalu curam. Langsung disambut tanjakan seperti ini. Tanjakan yang melewati pepohonan yang sangat rimbun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rimbun banget ini. Entah tanaman apa ini. Masih terus berjuang menuju ke pos 3. Memang jaraknya pendek, tapi ternyata cukup menanjak. Pas asar ketemu burung guys. Burung jalak. Halo boy, nah sini boy, sini boy, ya, nah sini. Yuk naik yuk. Nah sini. Malah ke sini. Halo, assalamualaikum. Main ke rumahmu ya. Yuk naik yuk. Ikut naik yuk. Tak ikut yuk naik. Naik sana yuk. Itu hilal warungnya sudah kelihatan. Tapi kemungkinan tutup ya, karena ini bukan weekend. Ini weekdays, hari Selasa. Satu-satunya warung yang ada di pendakian Gunung Bismo via Sikunang. Nah kan tutup kan. Ini sebelum pos 3 ternyata. Pos Bayangan. Warung Mbah Koplak tutup. Kita istirahat dulu di sini sambil memandangi pemandangan yang sangat amazing ini. Pas asar ini. Wah, pemandangannya subhanallah. Berkabut tapi. Di warung ini teman-teman ada toilet dan musola ya. Itu menuju ke arah atas sana. Coba kita cek. Naik ke atas. Ini sisi lain Gunung Bismo ya. Sampah tuh sebanyak ini. Botol plastik semua di sini. Menumpuk segini banyaknya. Ini naik ke sini. Oh ternyata ini musolanya. Dan di sana ada toiletnya. Sampai di toilet sama musolanya. Ini musolanya. Toilet 3000. Musolanya seperti ini, tapi kok tutup. Cuma dikancing ikat seperti ini. Bisa dibuka. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tikar. Ada sarung, ada sajadah. Ini untuk yang alat perlengkapan sholat untuk wanita ya. Bersih ini, enak banget. Ini untuk wudhunya. Oh, berarti teman-teman dari bawah kalau nggak mau bawa air bersih, di sini bisa ngambil air bersih ya. Untuk keperluan air ketika di lokasi campingnya nanti. Kemudian inilah toiletnya. Toiletnya kancingan. Coba kita buka ya. Ya lumayan lah kalau kepepet kebelet-kebelet gitu, ini jadi solusi untuk buang air. Airnya bersih. Toiletnya juga ya seadanya ya, namanya di gunung. Di sini ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 bilik ya. Ini ada tulisan wanita. Ini pria. Banyakan wanitanya daripada prianya.
Di sini ketemu burung lagi, guys. Halo, makan apa kamu? Makan cacing ya? Kayak makan cacing burungnya. Makan cacing itu, guys. Di mana anakmu? Ada jalak makan cacing, tak kira makan buah-buahan. Ternyata mereka juga mau makan cacing ya. Kita istirahat dulu di warungnya ini, warung Mbah Koplak ya, warung Mbah Koplak. Kok Koplak namanya aneh ya, pemandangannya bagus banget. Sana Gunung Prau, ini gunung apa nggak tahu, pegunungan Dieng, masya Allah cantiknya. Ih, ada burung. Halo boy. Ih, ini ada burung nih. Kelihatan nggak ya? Halo boy. Sini. Sini boy. Ini daftar menu di sini ya. Jadi jujur nggak nutuk. Indomie telur 9.000 plus apa ini? Oh, ini. Indomie rebus 9.000 kalau plus telur 14.000. Pop mie 10.000. Nasi megono 10.000, nasi telur 12.000, soto ayam 15, tahu kupat 15. Jadi menu paling murah 9.000, Indomie rebus, sampai yang paling mahal nasi goreng komplit. Kemudian untuk minuman paling murah 4.000, teh tawar ya, masih standar ini padahal di puncak gunung. Kemudian teh manis 5.000, es teh 6.000. Dari 4.000 paling murah sampai paling mahal le minerale ya, kecil besar. Le minerale kecil 10.000, besar 14.000. Aqua kecil 10.000, aqua besar 14.000. Kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 3. Pos 3-nya sih sudah kelihatan dari warung sini ya, dekat sekali. Jalannya pun hanya sedikit menanjak seperti ini. Nah, inilah pos 3 Gunung Bismo, pos Mesawa. Alhamdulillah sampai di pos 3. Jadi pos 3 ini lokasinya di atas warung Mbah Koplak. Nggak istirahat, langsung saja kita menuju ke punggungan Gunung Bismonya. Sekalian langsung menuju ke area camping groundnya. Dari pos 3 menuju ke arah puncak itu jalurnya relatif landai ya, karena ini sudah masuk ke area punggungan gunungnya. Kita sedang menyusuri area punggungan Gunung Bismo ya. Jadi vegetasinya ini berupa rumput liar yang lumayan tinggi, tapi jalurnya enak kok. Yang menanjak tapi enak, pelan-pelan dinikmati. Pemandangannya bagus, cuma berkabut seperti ini. Yang sebelah sini yang masih terang, kabutnya masih sedikit. Ini view-nya masya Allah bagus sekali. Tapi kabutnya mulai turun lagi. Lanjut terus. Kita berjuang menuju puncak Tuga. Masya Allah, cantik banget pemandangannya. Alhamdulillah sampai di puncak pertama, yaitu puncak Tuga di ketinggian 2332 mdpl. Ini pemandangannya benar-benar view 360. Masya Allah, cantik banget. Di sini los, bener-bener los. Semuanya kelihatan, mau depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, kelihatan semua.
dari puncak Tugel ini kita lanjut lagi menuju ke puncak Nemu-Nemu. Setelah itu di antara puncak Nemu-Nemu dan puncak Indraprasta, di situ kita akan mendirikan tendanya. Pemandangannya bagus banget teman-teman. Ini sebelah kanan pegunungan, entah pegunungan apa. Sebelah kiri kabut sih nggak kelihatan, tapi kalau cerah masih juga bagus sekali. Kita menuju ke puncak Nemu-Nemu dulu, melewati tanjakan lagi. Alhamdulillah kita sampai di puncak kedua, yaitu puncak Nemu-Nemu. Nah, ini dia puncak Nemu-Nemu, ketinggian 2300. Sampai di puncak Nemu-Nemu ini kabutnya tebal, tembok putih semua. Dari puncak Nemu-Nemu kita lanjut lagi menuju ke camping groundnya. Kalau dilihat dari brosur yang dikeluarkan Basecamp ya, rekomendasi untuk camping itu adalah antara di puncak Nemu-Nemu dengan puncak Indraprasta. Sepertinya di kawasan ini. Pemandangannya ini, detik-detik sunset ya, Masya Allah, cantiknya. Nah, ini dia camping groundnya. Ini area camping ground yang direkomendasikan karena cukup insya Allah aman ya, karena ada pohon-pohon rindang yang menjadi penghalang angin. Areanya cukup rata, tapi nggak terlalu luas karena memang di Gunung Bismo ini area camping groundnya tidak luas. Setelah mencari di beberapa titik, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di area ini. Ini aja. Jadi di bawah pohon lumayan teduh dan ada banyak pohon kiri kanan yang menjadi penahan angin. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kami akan mendirikan tenda di sini. Alhamdulillah tenda kami sudah berdiri. Jadi perjalanan dari Basecamp sampai tempatku mendirikan tenda ini ya, antara puncak Nemu-Nemu dengan puncak Indraprasta ini sekitar 3 jam. Itu pun sangat santai, sering istirahat, menikmati perjalanan, foto-foto, selfie-selfie dan yang lainnya. Sekarang ini pukul 5 sore. Di camping ground ini hanya aku dan istri saja. Semoga nanti ada teman yang camping juga di sini yang mendaki ya, biar ada teman ngobrol dan biar tidak terlalu sepi. Tendaku tak pasangi flashlight ini karena kalau malam dingin banget. Ini di Dieng sekitar belasan derajat ya kalau pagi dan dini hari. Terus ini nanti untuk area santai dan area sholat kalau pengen di luar. Wah, dingin sekali teman-teman. Jadi aku nyoba naik dari camping groundku ini menuju ke entah puncak entah apa itu. Ada area yang agak tinggi. Masya Allah, ini detik-detik sunset ya. Jingganya bagus sekali, subhanallah. Di bawah ini entah kota mana, entah Banjarnegara, entah Wonosobo atau mana, nggak tahu saya. Malam ini di dalam tenda saja karena di luar anginnya kencang banget. Dari tadi was-was terus. Dari jam berapa tadi ya? Habis maghrib tadi ya. Oh ya, dari menjelang maghrib sampai sekarang angin di luar itu kencang banget. Dan dinginnya itu benar-benar dingin. Ini suhu sekitar 13 derajat Celcius.
Ya teman-teman dengarkan ya was-was-wasusnya. Tuh suara angin itu. Udah di dalam tenda, bikin minuman sambil tiduran, sambil menikmati ketenangan malam hari ini. Semoga besok pagi dapat cerah, terus dapat view yang paling indah di Gunung Bismo ini. Wah, adem banget teman-teman. Suhunya dari 10 sampai 11 derajat ya. Jadi teman-teman kalau camping ke sini, terutama di musim kemarau basah seperti ini perlengkapan kepompong seperti ini wajib. Ini sangat berguna sekali. Sangat berguna sekali untuk melawan dingin ya. Benar-benar dingin plus angin. Ini kepompong seperti ini. Enak banget. Selamat tidur. Alhamdulillah sudah pagi teman-teman. Ini pukul 5:30. Kita coba lihat keluar dari tenda ya. Ada apa pemandangan di sana? Masya Allah, pagi yang menakjubkan. Dan pemandangannya adalah Gunung Sindoro, Sumbing dan yang lainnya kelihatan sangat indah sekali pagi ini. Masya Allah, dapat cuaca cerah seperti ini, bagus sekali. Nah, inilah definisi nanjak minimal view maksimal di Gunung Bismo. Gunung Sumbing, Gunung Kembang, Gunung Sindoro, sana Merapi Merbabu kalau nggak salah ya, atau Gunung Selamat itu aku nggak paham. Dari sini ternyata Sikunir dan Telaga Cebongnya kelihatan. Ini adalah Sikunir dan Telaga Cebong ya. Nah, ini nanti sunrise-nya dari sini. Padahal teman-teman, ini pemandangan yang ada di depan tendaku ya. Kita belum naik ke arah puncak Indraprasta sana. Sekarang kita menuju ke puncak Indraprasta. Itu adalah puncak tertinggi di Gunung Bismo ini. Untuk menuju ke sana kita mendaki, nggak terlalu jauh sih, hanya sekitar 100-an atau 200-an meter dari tempatku mendirikan tenda di bawah itu. Anginnya semeribit guys. Jalannya sempit seperti ini teman-teman. Hati-hati, kiri kanan semak dan kiri kanan ini juga jurang. Ini persis melewati punggungan Gunung Bismonya. Karena Gunung Bismo ini sebenarnya gunung yang punggungannya panjang sekali. Nah, ini punggungannya di depan seperti itu. Sehingga ada beberapa puncak ya. Vegetasinya lebat sekali yang di sini. Ketemu burung jalak lagi guys. Ini sepasang. Halo jalak. Halo. Numpang ya, main ke rumahmu ya. Nggak ada takutnya yang ini. Saat pendakian menuju ke puncak Indraprasta ini teman-teman, ternyata setelah camping groundku itu naik lagi menuju ke arah puncak Indraprasta, ada camping ground. Dan camping groundnya ini lumayan luas. Ini ya, tak kasih lihat ya. Jadi kalau ke sana ini ke puncak. Lah ini ada camping ground ke bawah sini, turun ke bawah sini. Coba kita cek. Tak kira itu camping groundnya hanya di setelah puncak Tugel dan setelah puncak Nemu-Nemu. Ternyata di sini juga ada. Viewnya kayaknya juga bagus. Tuh viewnya. Nah, sudah sampai di area camping groundnya. Lumayan luas dan terlindungi oleh angin teman-teman. Nah, di sini
luas ini, untuk mungkin 10 tenda muat ini kalau teman-teman kesini rombongan. Enak. Ini pohon penghalang angin, di sini pun pohon penghalang angin. Cuma memang agak ndelik ya, tapi ya nggak apa-apa di sini. Selain di sini ada juga yang di sampingnya ya. Wah, view-nya ini lebih los lagi nih. Ini seluas ini nih teman-teman. Los banget. Pemandangannya langsung ke arah sisi sini. Ini lebih jelasnya lagi. Memang areanya agak miring ke sini ya. Terus minusnya adalah tidak ada penghalang. Nanti kalau misalnya ada badai gunung, kena tendamu. Tapi kalau misal cuaca cerah, ini bagus banget. Ini ke sana langsung view-nya seperti ini. Nah, kan? Bagus banget. Ini camping ground yang paling dekat dengan puncak Indraprastha ya. Kalau misalnya teman-teman camping di sini, itu terhalang angin ya, karena ini ada pohon, jadi angin tuh nggak terlalu kencang ketika misalnya tembus ke sini. Ini areanya juga lumayan, tapi sepertinya jalur air ya ini. Ini jalur air ke sana. Dan di sana ada apa ini? Ada kubangan ya. Ini jalur air, kalau misalnya teman-teman camping ke sini hati-hati. Airnya waspada. Nah, di sini ada area agak kosong, ini bisa untuk lebih aman, tidak jalur air. Ini juga bisa. Ada telaga mini nih ya. Sebut saja telaga mini ya teman-teman. Entah airnya bisa dikonsumsi atau enggak itu, tapi sekilas bening. Mungkin itu air hujan yang menggenang di situ. Sudah mendekati puncak Indraprastha sepertinya. Alhamdulillah sampai puncak teman-teman. Sampai puncak, view-nya bener-bener kelihatan semua, bagus banget. Puncak apa ini ya? Kayak puncak Indraprastha ini. Bener, ini puncak Indraprastha. View-nya 360-nya lebih amazing. Seperti ini view 360 dari puncak Indraprastha ya teman-teman. Di sisi barat. Nah, di sini entah itu kayak Gunung Selamat itu. Terus di sini ada kota, sepertinya kota Banjarnegara atau mana, saya kurang tahu. Nah, di sana lebih padat lagi pemukiman. Ini PLTU. Kemudian sana Sikunir Dieng. Lah ini Gunung Sindoro Sumbing Merbabu. Jadi teman-teman, perjalanan Gunung Bismo itu sebenarnya mendaki Punggungan ini ya. Jadi dari bawah sana, base camp, itu ke sini, di balik bukit ini adalah base camp. Teman-teman naik ke sini. Naik terus melewati Punggungan ini, melewati ini terus. Nah, rutenya itu sepanjang ini. Nah, ke sini. Nah, terus ada puncak lagi ini, puncak nemu-nemu sepertinya. Terus melewati Punggungan ini.
Lewat terus ke sini. Nah, sampai di sini ini puncak Indraprasta. Hati-hati ya. Jadi ini jurang ke bawah seperti ini. Jurang dalam banget. Hati-hati, ini kayak punggungan naga ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, camping hari ini di Gunung Bismo sudah selesai, semua sudah packing, waktunya perjalanan untuk turun. Oke, mari kita mulai turun, mulai jam 10 kurang 8 menit. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah perjalanan kurang lebih 1 jam yang cuaca cukup panas, kita sudah kembali dengan selamat di basecamp Gunung Bismo via Sikunang. Terima kasih sudah menonton video ini. Video mendaki dan camping lainnya silahkan cek di beranda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.